Coba informasi login router. Yang kelima, hindari mengklik iklan di internet. Yang keenam, kunjungi situs dengan HTTPS. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, kepada Saudari Acha Siti Nurhanisa, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok. Dan saya itu jelaskan bagaimana teknik SQL injection dan bagaimana teknik ini membahayakan sistem keamanan pada database. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Mila. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan bertanya yaitu bagaimana hacker menggunakan data dari aplikasi pelacakan untuk merencanakan serangan dan langkah apa saja yang bisa diambil untuk melindungi Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Fahmi Adiaksa, dipersilakan. Dan kesempatannya, saya perwakilan kelompok 12. Saya ingin bertanya, untuk bagian key generator itu, apa teknik yang digunakan dalam pembuatan key yang dapat menghasilkan kunci yang valid, tapi tidak terdeteksi oleh perangkat lunak di pembacaan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Fahmi, selanjutnya dari Saudari Hijaria, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dari kelompok 3. Pertanyaan saya itu, apa saja batasan teknik keamanan seperti enkripsi dan VPN dalam mencegah serangan cracking? Bagaimana metode cracking dapat menembus keamanan tersebut dan apa solusi lanjutan yang bisa diterapkan? Serta berikan jawabannya dengan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari pertanyaan terakhir dari Saudari Krisna, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, apa saja jenis serangan yang umum kita ketahui sebagai mahasiswa? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon diberi waktu untuk menjawab pertanyaan dari setiap kelompok.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik materi hacker dan hacking. Baiklah, langsung saja untuk lebih mengefisienkan waktu. Materi pertama ataupun topik pertama akan dijelaskan oleh teman kita Aurila Putri Nuraini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi tentang apa itu hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer milik kalian, membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman dan ada yang pencoleng. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa bocor agar bisa diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Next. Nah, adapun jenis-jenis hacker, yang pertama yaitu ada white hat hacker. Adalah individu yang melakukan aktivitas hacking dengan tujuan memperbaiki keamanan sistem. Mereka biasanya bekerja sama dengan organisasi untuk melakukan pengujian penetrasi dan menemukan kerentanan. Tujuannya yaitu untuk melindungi data dan meningkatkan keamanan. Next. Yang kedua ada black hat hacker, di mana melakukan hacking secara ilegal seringkali untuk keuntungan finansial, mencuri informasi pribadi atau merusak sistem. Tujuannya yaitu untuk mengakses data secara tidak sah, mencuri informasi atau menyebabkan kerusakan. Next. Dan adapun grey hat hacker, di mana adalah individu yang berada di antara white hat dan black hat. Mereka kadang melanggar hukum namun tidak berniat merusak atau mencari keuntungan pribadi. Seringkali hanya untuk memamerkan kemampuan atau menarik perhatian pada kelemahan keamanan. Tujuannya yaitu untuk mengekspos celah keamanan, kadang menginformasikan tanpa izin tetapi tidak dengan niat merusak. Next. Dan adapun teknik-teknik pribadi seperti username, password, dan detail kartu kredit. Pelaku biasanya mengirimkan email atau pesan yang tampak asli untuk mengelabui korban. Tujuannya yaitu mencuri data sensitif atau mendapatkan akses ke sistem pengguna. Contohnya yaitu email atau situs palsu yang meniru bank atau layanan online. Yang kedua yaitu malware. Program berbahaya yang diinstal tanpa izin pengguna untuk mengakses atau merusak sistem. Jenis-jenis malware meliputi virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Tujuannya yaitu untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih perangkat korban. Contohnya yaitu ransomware yang menginskripsi file korban dan meminta tebusan. Next. Yang ketiga yaitu brute force attack. Metode yang mencoba
setiap kemungkinan kombinasi kata sandi atau kunci enkripsi hingga menemukan yang benar. Teknik ini mengandalkan kekuatan komputasi tinggi. Tujuannya yaitu untuk membuka akses ke akun atau sistem yang terlindungi kata sandi. Contohnya yaitu serangan pada akun media sosial dengan mencoba berbagai kombinasi password. Dan yang terakhir yaitu SQL injection memanfaatkan kerentanan pada aplikasi yang menggunakan database SQL. Hacker memasukkan kode SQL berbahaya melalui input pengguna untuk mengakses atau mengubah data dalam database. Tujuannya yaitu mengakses, mencuri, atau memanipulasi data di dalam database. Contohnya yaitu peretasan website untuk melihat informasi pengguna atau modifikasi data. Dan yang terakhir yaitu social engineering, di mana teknik manipulasi psikologis untuk mengelabui pengguna agar memberikan akses atau informasi penting, biasanya tanpa melibatkan teknis yang kompleks. Tujuannya yaitu mengambil keuntungan dari kelemahan manusia daripada kelemahan teknis. Contohnya yaitu menyamar sebagai pegawai IT untuk meminta password. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aura. Selanjutnya, penjelasan topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Panji. Kepada Saudara Fajri Miraj, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cracking. Nah, cracking yaitu proses manipulasi perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem keamanan untuk menghilangkan atau melewati proteksi yang ada. Nah, tujuan dari cracking biasanya adalah untuk memperoleh akses yang tidak sah, menyalin, ataupun menggunakan layanan secara gratis yang seharusnya berbayar. Next. Next. Nah, berikutnya ada pun teknik-teknik cracking, di mana yang pertama itu software cracking. Nah, software cracking adalah proses mengubah perangkat lunak untuk menghilangkan atau melewati mekanisme perlindungan seperti lisensi, aktivitas, atau mohon maaf, saya ulang. Software cracking adalah proses mengubah perangkat lunak untuk menghilangkan atau melewati mekanisme perlindungan seperti lisensi, aktivitas, atau pembatasan waktu pengguna. Nah, tujuan utama dari cracking biasanya adalah untuk memungkinkan pengguna mengakses fitur premium dari suatu perangkat lunak tanpa membayar, atau untuk mendistribusikan perangkat lunak secara ilegal. Nah, adapun metode umum yang sering digunakan dalam software cracking
Yang pertama removing lisensi verifikasi, yang kedua keygen, yang ketiga patch, yang keempat memory, yang kelima loader, dan yang keenam decompilation and reverse engineering. Next. Dari teknik-teknik cracking. Yang pertama itu password cracking. Password cracking merupakan proses mencoba untuk memecahkan ataupun mengungkapkan kata sandi yang digunakan untuk mengamankan data ataupun sistem tertentu. Metode ini sering digunakan untuk tujuan ilegal, seperti mengakses akun ataupun data yang dilindungi kata sandi. Namun, password cracking juga dapat digunakan secara sah, seperti dalam pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan memperkuat kata sandi yang lemah. Teknik password cracking diantaranya itu yang pertama, brute force attack, yang kedua, Victory attack, yang ketiga rainbow table attack, yang keempat finishing, yang kelima social engineering, yang keenam hybrid attack, dan yang terakhir itu credible snuffing. Next. Yang selanjutnya itu keygen dan vulture. Keygen dan vulture sendiri merupakan alat yang sering digunakan dalam dunia cracking untuk melewati sistem lisensi ataupun membuka fitur berbahaya dari perangkat lunak. Meskipun penggunaannya ilegal dan melanggar hak cipta, alat ini tetap populer di kalangan cracker. Keygen merupakan program yang dibuat untuk menghasilkan serial number ataupun kunci aktivas palsu untuk perangkat lunak. Kunci ini digunakan untuk berpura-pura menjadi lisensi sah dan membuka akses penuh ke aplikasi berbayar. Yang selanjutnya itu patcher. Patcher merupakan alat yang digunakan untuk mengubah ataupun mempatch file dari perangkat yang lunak agar dapat melewati verifikasi lisensi ataupun membuka fitur tertentu yang terkunci. Next. Selanjutnya itu perbedaan hacking dan cracking. Hacking sendiri merupakan kegiatan mengakses sistem ataupun jaringan komputer untuk berbagai tujuan. Seseorang harus bisa memiliki tujuan baik, etis, ataupun jahat non-etis. Jenis-jenis hacker. Yang pertama itu white hat hacker. Hacker etis yang bekerja untuk menemukan celah keamanan dalam sistem dan membantu organisasi memperbaikinya. White hat hacker merupakan biasanya bekerja sebagai profesional keamanan cyber. Yang selanjutnya itu black hat hacker. Hacker yang bertujuan jahat dan mencoba mengeksploitasi kelemahan untuk kepentingan pribadi seperti mencuri data ataupun merusak sistem. Yang selanjutnya itu grey hat hacker, hacker yang berada di antara white hacker dan black hacker. Mengapa demikian? Karena mereka bisa saja mengeksploitasi celah keamanan tanpa izin, tetapi sering kali melaporkan masalah tersebut kepada pemilik sistem tanpa merusak ataupun mencuri datanya. Tujuan dari hacker, terutama White hat hacker memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, memahami secara sistem kerja sistem, ataupun membantu menemukan kelemahan yang bisa diperbaiki. Contoh aktivasnya itu pengujian penetrasi, pencarian celah keamanan dan aplikasi ataupun sistem, ataupun merancang solusi untuk keamanan yang lebih baik. Next. Selanjutnya itu dalam bidang aspeknya, yang pertama tujuan hacking, memperbaiki keamanan dan eksplorasi sistem ataupun membantu menemukan kelemahan. Sedangkan cracking itu membongkar ataupun melewati keamanan untuk keuntungan pribadi ataupun akses ilegal.
Dari jenis kegiatannya itu termasuk pengujian penetrasi keamanan jaringan dan coding, itu termasuk dalam hacking. Sedangkan cracking itu termasuk pembobolan perangkat lunak, password cracking, dan pembuatan keygen. Selanjutnya dalam segi etika, hacking sendiri bisa etis, dalam segi etis itu white hat ataupun tidak etis itu black hat, tergantung tujuan dan tindakannya. Sedangkan cracking biasanya tidak etis dan melanggar hukum, seperti dalam penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi. Dari segi legalitasnya, kalau hacking itu etisnya itu umumnya legal jika dilakukan dengan izin seperti oleh white hat hacker. Sedangkan untuk cracking itu merupakan tindakan ilegal karena melibatkan pelanggaran hak cipta atau dan akses tidak sah. Next. Selanjutnya itu dampak hacking dan cracking. Yang pertama itu dampak hacking. Dampak hacking itu terbagi menjadi dua, positif dan negatifnya. Yang pertama itu dampak positif dari white hat hacking. Yang pertama itu peningkatan keamanan. White hat hackers ataupun ethical hackers membantu menemukan dan memperbaiki celah keamanan dalam sistem sehingga mencegah peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu audit dan pengujian sistem. Ethical hacking membantu organisasi menguji keamanan infrastruktur IT mereka, termasuk aplikasi, jaringan, dan perangkat lunak. Ini memberikan wawasan yang berguna untuk memperbaikan dan perlindungan lebih lanjut. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran dan edukasi. Dengan adanya ethical hacking, perusahaan dan individu menjadi lebih sadar akan pentingnya keamanan cyber, sehingga mereka dapat mengambil langkah proaktif yang tepat. Next. Selanjutnya itu dampak negatif dari hacking, yaitu black hat hacking. Yang pertama itu kebocoran data. Hacking yang tidak sah seringkali menyebabkan kebocoran data, termasuk informasi pribadi, keuangan, atau data perusahaan yang sensitif. Ini dapat bertujuan pada pelanggaran privasi dan kerugian finansial. Dan selanjutnya itu kerugian finansial. Peretasan yang dilakukan oleh black hat hacker dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan dan individu. Contohnya pencurian data kartu kredit ataupun manipulasi sistem keuangan. Dan selanjutnya itu kerusakan reputasi. Perusahaan yang mengalami peretasan seringkali kehilangan kepercayaan dan dari pelanggan dan investor, terutama jika data pribadi pengguna terbongkar ataupun terjadi pemadaman layanan. Dan selanjutnya itu ancaman terhadap keamanan nasional. Hacking pada infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, militer, ataupun sistem komunikasi pemerintah dapat mengancam keamanan nasional suatu negara. Next. Baik, selanjutnya kita berpindah ke dampak cracking. Yang pertama itu kerugian bagi pengguna. Tidak ada dukungan resmi. Pengguna perangkat lunak bajakan tidak mendapatkan dukungan resmi dari pengembangan perangkat lunak. Jika ada masalah atau bug, mereka tidak dapat meminta bantuan teknis ataupun pembaruan perangkat lunak. Selanjutnya itu kehilangan data dan privasi. Penggunaan perangkat lunak bajakan seringkali menghadapi risiko kehilangan data ataupun privasi karena crack dan patch seringkali memiliki celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk mencuri data. Selanjutnya itu tuntutan hukum. Dalam beberapa negara penggunaan perangkat lunak bajakan ataupun perangkat lunak yang di-crack merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada denda ataupun tuntutan hukum terhadap pengguna. Next. Selanjutnya itu melemahkan inovasi. Cracking yang mengurangi internship bagi pengembang ataupun terus berinvestasi karena berkurangnya pendapatan dari lisensi sah. Hal ini dapat memperlambat kemajuan teknologi, terutama bagi perusahaan kecil yang bergantung pada pembelian lisensi untuk mendukung keberlangsungan operasional mereka. Next. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari topik yang kami bahas itu, hacking dapat bermanfaat jika dilakukan secara etis. Ethical hacking ataupun white hat hacking membantu meningkatkan keamanan sistem, melindungi data, dan mencegah serangan cyber dengan cara menemukan serta memperbaiki celah keamanan di sisi lain keamanan. Sedangkan di sisi lain, cracking cenderung merusak dan ilegal karena bertujuan untuk melewati ataupun merusak sistem keamanan seperti lisensi perangkat lunak ataupun enkripsi. Demi keuntungan pribadi, cracking merugikan pengembang perangkat lunak, memperbesar risiko malware bagi pengguna, dan melemahkan inovasi dalam industri teknologi. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi topik dari kami. Kami sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Auralia, yang kedua Fajri Miraj, dan terakhir saya sendiri sebagai moderator, Adrian Putra Pratama. Sebelum kami tutup, apakah teman-teman sekalian dari kelompok lain mengajukan pertanyaan? Dipersilakan. Baik, kepada Saudari Tifa dipersilakan.
Oke, kepada Saudari Tifa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaan saya yaitu bagaimana sharing untuk memanipulasi orang agar memberikan informasi rahasia. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Saudara Faiz Adilada untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, apa itu serangan DDoS atau Distribute Denial of Service dan bagaimana dampak pada situs web? Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk kelompok yang sudah bertanya itu tidak usah lagi mengajukan pertanyaan. Kasih kesempatan kelompok lain yang belum bertanya. Jadi turunkan tangannya yang belum Jadi turunkan tangan kelompok yang sudah bertanya. Baik, kepada Saudari Amelia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kak, saya dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah apa peran keamanan cyber dalam mencegah cracking? Baik, selanjutnya terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan Nurul Alika untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nurul Arika, perwakilan dari kelompok 8 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 7. Pertanyaan saya yaitu mengapa cracking dianggap sebagai aktivitas ilegal dibandingkan dengan hacking yang etis? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya itu Putri Alifa Istiqomah dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi seperti AI terhadap dunia hacking? Itu saja. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Berikanlah kami sedikit waktu untuk mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian berikan. Saya kembalikan ke Siti Alia Nabila. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok saya. Baik, atas pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama, pertanyaan dari Siti Nur Anissa dari kelompok 10, yaitu jelaskan teknik SQL injection dan bagaimana teknik ini membahayakan sistem keamanan database. Jawabannya, SQL injection adalah teknik hacking yang memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web yang mengakses database. Dalam serangan ini, hacker memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam form input seperti kolom pencarian atau login yang kemudian dijalankan oleh server. Jika tidak ada validasi input yang baik, kode tersebut dapat mengubah query database dan memberikan akses ke data sensitif atau bahkan mengontrol database sepenuhnya.
Adapun dampak dari SQL injection ini, yang pertama mengakses data sensitif. Seorang hacker dapat memperoleh informasi penting seperti data pribadi pengguna. Yang kedua ada mengubah atau penghapusan data. SQL injection dapat memungkinkan hacker untuk memodifikasi, menambah atau menghapus data dari database. Dan yang terakhir ada mendapatkan kontrol pada server. Di dalam beberapa kasus, SQL injection ini dapat digunakan untuk mengambil alih server sepenuhnya. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Kepada Saudari Siti Nur Anissa, apakah jawabannya telah memenuhi? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Mila, yaitu bagaimana hacker menggunakan data dari aplikasi pelacakan untuk merencanakan serangan, dan langkah apa saja yang bisa diambil untuk melindungi informasi pribadi kita, yang dimana hacker dapat memanfaatkan data dari aplikasi pelacakan untuk mengidentifikasi kebiasaan pengguna, lokasi, dan aktivitas yang membantu mereka merencanakan serangan yang lebih terarah. Adapun beberapa langkah untuk menjadi security atau untuk melindungi informasi pribadi. Yang pertama ada menonaktifkan pelacakan. Dan yang kedua menggunakan pengaturan privasi yang ketat. Yang ketiga berhati-hati dengan informasi yang dibagikan. Itu jawaban dari kelompok 1. Apakah jawabannya telah memenuhi kepada Saudari Mila? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Fahmi Adiaksa, yaitu apa teknik yang digunakan dalam pembuatan keygen yang dapat menghasilkan kunci yang valid tetapi tidak terdeteksi oleh perangkat lunak anti pembajakan. Yang dimana teknik pembuatan keygen atau yang dapat menghasilkan kunci valid tanpa terdeteksi oleh perangkat lunak anti pembajakan. Pembuatan keygen menggunakan debugger dan disassembler untuk memahami bagaimana perangkat lunak memvalidasi kunci atau keygen serta menerapkan kode injection untuk menyisipkan kode yang memungkinkan kunci diakui sebagai valid. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Apakah pertanyaan dari Saudara Fahmi Adiaksa telah memenuhi telah dipenuhi oleh jawaban dari kelompok 1? Jawabannya sudah puas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Hijeria, yang dimana pertanyaannya yaitu apa saja batasan teknik keamanan seperti enkripsi dan VPN dalam mencegah serangan cracking. Bagaimana metode cracking dapat menembus keamanan dan apa solusi yang bisa diterapkan? Berikan jawaban. Jadi, teknik keamanan seperti enkripsi dan VPN memiliki batasan dalam mencegah serangan cracking, terutama karena metode cracking yang canggih dapat mengeksploitasi kelemahan dalam algoritma enkripsi atau protokol VPN, yang dimana ketika enkripsi dapat melindungi data saat transit, jika menggunakan kunci enkripsi atau algoritma yang digunakan lemah, hacker dapat dengan mudah menembusnya menggunakan metode seperti brute force atau rainbow table. Selain itu, VPN tidak menggunakan protokol keamanan yang kuat, dapat menghadapi serangan sniffing, di mana dapat diintercepsi sebelum dienkripsi. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah telah puas dengan jawaban dari kelompok 1 kepada Saudari Hijeria? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Hijeria. Selanjutnya, pertanyaan terakhir
dari Saudari Risna, yaitu apa saja jenis serangan umum yang perlu diketahui oleh mahasiswa? Yang dimana terdapat di dalam slide yang telah kelompok kami presentasikan. Yang pertama ada phishing, yaitu mengelabui korban untuk memberikan informasi sensitif. Yang kedua ada SQL injection, menyuntikkan perintah SQL untuk mengakses database. Ada MITM, yaitu Man in the Middle Attack, memata-matai komunikasi antara dua pihak. Dan yang terakhir DDoS, Distributed Denial of Service, menghabiskan sumber daya server untuk membuat layanan tidak tersedia. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Saudara Risna, apakah jawabannya telah memenuhi pertanyaan yang telah diberikan? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat memenuhi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Risna. Sekiranya pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami sudah terjawab semua, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kami ingin memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama itu kami ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Hatifa sebagai perwakilan dari kelompok 9. Untuk pertanyaannya sendiri itu bagaimana cara hacker memanfaatkan social engineering untuk memanipulasi orang agar memberikan informasi rahasia. Jadi, social engineering merupakan teknik yang menggunakan manipulasi psikologis untuk menipu orang agar memberikan informasi yang rahasia ataupun melakukan tindakan yang tidak aman. Hacker dapat menggunakan berbagai teknik seperti phishing, practicing, dan bulking untuk menipu orang agar memberikan informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor rekening bank, ataupun data sensitif lainnya. Mereka juga dapat menyamar sebagai orang yang terpercaya ataupun menggunakan email ataupun pesan yang nampak sah untuk menipu korban. Itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Saudari Hatifa. Jadi bagaimana Saudari Hatifa? Apakah ada yang perlu disanggah? Jawabannya sangat amat jelas. Baik, terima kasih kepada Saudari Hatifa. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan dari kelompok siapa di? Dari kelompok 8, yaitu pertanyaan dari Saudari Arika. Untuk pertanyaan dari Saudari Arika akan dijawab oleh teman kita yaitu Aura. Kepada Aura kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 8 yaitu mengapa cracking dianggap sebagai aktivitas ilegal dibandingkan dengan hacking etis. Jawabannya yaitu cracking dianggap ilegal karena pelakunya melanggar izin dan bertujuan merusak, mencuri, atau mengakses informasi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hacking etis dilakukan dengan izin pemilik sistem untuk menguji dan memperbaiki kelemahan, sehingga tujuannya adalah keamanan, bukan merusak. Bagaimana dengan Saudari Arika? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Saudari Amel sebagai perwakilan dari kelompok 5. Dan akan dijawab lagi oleh teman kita yaitu Aura. Kepada Aura kami persilakan. Oke, pertanyaan dari kelompok 5 yaitu apa peran keamanan cyber dalam mencegah cracking? Nah, keamanan cyber meliputi berbagai tindakan untuk sistem yang dirancang untuk melindungi data dan infrastruktur dari serangan jahat, termasuk cracking. Ini mencakup penggunaan enskripsi, pengaturan firewall, pembaruan sistem berkala, serta pemantauan jaringan untuk deteksi dini serangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita melangkah lagi ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu pertanyaan dari siapa ini? Putri Alifa ya, sebagai perwakilan dari kelompok 4. Terkait pertanyaannya itu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi seperti AI terhadap dunia hacking. Jadi, teknologi AI itu digunakan dalam hacking untuk mengoptimasikan serangan dan mencari celah keamanan dengan lebih cepat. AI juga membantu menciptakan malware yang lebih sulit dideteksi, serta meningkatkan efektivitas teknik seperti serangan phishing yang dipersonalisasi. Namun, di sisi lain, AI juga membantu para profesional keamanan untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara real time dengan menggunakan sistem deteksi ancaman berbasis pembelajaran mesin.
Jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan untuk Saudari Putri Alifa. Bagaimana Saudari Putri Alifa? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan melangkah ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu diberikan oleh Saudara Faiz Aidil Adha dari kelompok 2. Terkait pertanyaannya itu, apa itu serangan DOS ataupun Distribute Denial of Service? Dan bagaimana dampaknya pada situs web? Serangan DOS merupakan jenis serangan cyber di mana penyerang mencoba membuat situs web, layanan ataupun service tidak dapat diakses oleh pengguna sah dengan membanjiri service dengan lalu lintas yang sangat besar. Serangan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer ataupun perangkat yang terinfeksi malware. Adapun cara kerja DOS, yang pertama itu dalam serangan DOS, itu ribuan hingga jutaan perangkat yang terinfeksi mengirimkan permintaan ke server target. Hal ini membuat server menjadi kewalahan karena jumlah permintaan yang diterima jauh melebihi kapasitas yang dapat ditanganinya. Akibatnya, service tidak dapat merespon permintaan dari pengguna asli dan menjadi tidak dapat diakses. Adapun dampak serangan dari DOS pada situs web downtime, situs web ataupun layanan bisa menjadi tidak dapat diakses, yang mengakibatkan gangguan operasional dan ketidaknyamanan bagi pengguna. Kerugian finansial, banyak perusahaan mengalami kerugian pendapatan akibat layanan yang tidak tersedia terutama untuk situs e-commerce ataupun layanan berbasis web lainnya. Baik, itulah tadi jawaban saya untuk kelompok 2. Kepada Saudara Faiz Aidil Adha bagaimana? Apakah jawaban saya sudah sangat jelas atau ada yang mau disanggah? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jawabannya cukup jelas. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi sesi tanya jawab dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf tadi terjadi banyak kesalahan karena faktor jaringan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi